Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Fala udwana illa lal zalimin. Amma ba'du. Anakku yang solih dan solihah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan yang penuh mubarakah ini Bapak ingin menguraikan materi akidah akhlak tentang keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Ada peta konsep yang harus diperhatikan anakku semua dari keteladanan Umar bin Khattab. Ya. Ada 4 poin yang penting yang harus diperhatikan, yang harus anakku semua kuasai dalam materi ini. Yang pertama yakni biografi Umar bin Khattab. Dan yang kedua kepribadian Umar bin Khattab. Terus yang ketiga jasa-jasa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Terus yang keempat keteladanan Umar bin Khattab. Nah, biografi Umar bin Khattab di sini merupakan sangat urgen yang harus diperhatikan dan harus benar-benar anakku semua hayati dan tentu ketahui. Nah, di mana Umar bin Khattab bin Nufail al-Quraisy berasal dari Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Ya. Tidak ada yang tahu pasti kapan Umar bin Khattab dilahirkan kecuali dikatakan bahwa ia dibesarkan layaknya anak-anak suku Quraisy lainnya. Memasuki usia remaja, Umar bin Khattab bekerja membantu ayahnya, ya, menjadi pengembala unta. Selain bergulat, berkuda merupakan keahlian Umar bin Khattab. Itulah mengapa secara fisik tubuh Umar bin Khattab itu kekar. Kulitnya putih kemerah-merahan dan kumisnya lebat. Wow, keren ya. Jadi Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini, anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum memeluk Islam, Umar dikenal sangat gigih dalam membela agama nenek moyangnya. Umar tak akan membiarkan siapapun mengusik agama nenek moyangnya. Itulah mengapa ketika Rasulullah SAW mulai mendakwakan Islam, Umar menjadi salah satu sangat memusuhi Rasulullah SAW. Pada waktu awal dakwah Islam di Mekah bersama Abdul Hakam bin Hisham atau dikenal dengan Abu Jahal, Umar merupakan tokoh Quraisy yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin. Mereka ditakuti karena kekejamannya dan permusuhannya terhadap Islam. Umar, ya anak-anakku semua, Umar bin Khattab pernah menghajar seorang budak perempuan karena budak tersebut memeluk Islam. Ia menghajarnya sampai kelelahan dan bosan sendiri karena terlalu banyak memukul. Sang budak akhirnya dibeli oleh siapa? Yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan dimerdekakannya. Ini sangat luar biasa jasa-jasa juga Abu Bakar As-Siddiq. Nah, anakku perlu juga diketahui bahwa kepribadian Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi rasul, ya, selama 6 tahun. Masuknya Umar bin Khattab, ya, berarti suatu kemenangan bagi umat Islam. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab digelar atau diberikan gelar yang dinamakan Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq, anak-anakku semua?
yaitu Al-Faruq itu membedakan yang hak dan batil, ya. Oleh Nabi Muhammad SAW, Al-Faruq yang artinya hak, memisahkan antara yang hak dan batil. Nah, ketika Khalifah Umar bin Khattab, nah anakku semua ya, ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sakit, beliau bermusyawarah dengan tokoh-tokoh terkemuka. Di antara tokoh itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Usaid bin Hudair, dan Said bin Zaid. Dari musyawarah itu, ya, disepakati bahwa orang yang layak menggantikan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah Umar bin Khattab. Hasil musyawarah itu kemudian disampaikan kepada umat Islam. Mereka serentak menjawab, sami'na wa ata'na, ya. Sami'na wa ata'na artinya kami dengar dan kami patuh. Dengan demikian, pengangkatan Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah atas petunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendapat persetujuan musyawarah secara aklamasi. Nah, anakku yang soli dan solihah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang harus diperhatikan juga anakku, ya, yakni tentang Khalifah Umar bin Khattab merupakan pemimpin yang tegas dan berani mempertaruhkan jiwanya untuk kebenaran. Selain itu, ia adalah pahlawan bagi kaumnya dan juga seorang saudagar sukses, rendah hati, jujur, tegas, penuh kasih sayang, dan dermawan. Khalifah Umar bin Khattab tergolong sebagai pemimpin yang peduli dan, ya, Umar bin Khattab sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin yang peduli dan menaruh perhatian yang besar terhadap masyarakatnya. Luar biasa. Bagaimana kira-kira anakku yang solihah ketika Umar bin Khattab kepemimpinannya dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita, insya Allah. Saya yakin negara akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, selanjutnya, sebagai seorang penguasa, dia hidup dengan penuh kesederhanaan dan jauh dari kemewahan. Kepemimpinannya diserahkan sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat. Luar biasa sekali, teman-teman, ya. Baginya kesejahteraan rakyat adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sikap inilah yang kemudian membangkitkan semangat kepedulian terhadap rakyat. Kepedulian tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk perencanaan dan pengaturan yang matang. Ini mengingat wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas, ya. Untuk itu khalifah mengambil kebijakan untuk membentuk lembaga-lembaga kekhalifahan, di antaranya bidang ekonomi, ya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu menetapkan beberapa kebijakan, ya. Di antaranya membentuk kas negara atau Baitul Mal, yang dikenal saat ini ada Baitul Mal, ya. Terus yang kedua, mendirikan departemen pajak tanah atau Diwan Al-Kharaj. Terus yang ketiga, mendirikan departemen keuangan dan pajak Diwan Al-Jund. Dan yang keempat, menetapkan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara.
Teman-teman, anak-anakku yang solih dan solihah, sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bidang ekonomi. Terus selanjutnya, lembaga-lembaga kekhalifahan Umar bin Khattab yang kedua adalah bidang pemerintahan. Ya. Di bidang pemerintahan, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan beberapa kebijakan. Di antaranya membuat lembaga departemen seperti pendidikan, kehakiman, ya, keuangan dan pajak dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya menetapkan kalender Islam atau Hijriah yang sampai saat ini kita kenal adalah yang dikatakan atau yang dinamakan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan seterusnya. Itulah dari sinilah Umar bin Khattab yang menetapkan kalender Islam atau kalender Hijriah. Terus selanjutnya beliau juga membentuk sekretaris di setiap departemen. Mendirikan penjara juga ada di zaman Umar bin Khattab, sudah ada penjara ya teman-teman ya. Terus membentuk angkatan perang yang tetap dan teratur. Terus selanjutnya membentuk badan pengawas keuangan negara, tertib, kebersihan, perdagangan dan lain sebagainya. Terus beliau juga membagi wilayah kekuasaan Islam dalam 8 provinsi ya. Masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab kepada khalifah. Kedelapan provinsi itu adalah provinsi Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir. Nah, dari sinilah demikian dari kebijakan-kebijakan ya yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab selama menjabat sebagai khalifah. Kebijakan yang mencerminkan jasa-jasa yang telah diberikan kepada Islam dan tentu umatnya. Ini sangat luar biasa anakku yang solih dan solihah. Terus yang ketiga yang harus diperhatikan anakku semua, keteladanan Umar bin Khattab, yakni jasa-jasa Umar bin Khattab. Jasa-jasanya adalah yang pertama yakni pertempuran di Ajnadin ya, sekitar tahun 16 Hijriah, sekitar 636 Masehi. Setelah tentara Islam dan menaklukkan Damaskus, kota-kota Suriah jatuh ke tentara Islam seperti Aleppo, Horn dan Antioquia. Panglima tentara Romawi yang bernama Patriak dan pasukannya bertahan di Ajnadin dekat Baitul Maqdis.